Tidur dari bawah? Oh, dia nggak pernah baca memang. Baca di depan. Iya. Kita pakai WC. Pakai WC. Ini pakai WC. Jadi yang manis. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa hadir di sini walaupun dengan kondisi yang kadang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, baiklah kita di dalam kebaktian ini juga bersyukur, menyanyi ria, bahwa kita juga bersenang berjumpa dengan Tuhan hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Michael Patawala yang membawakan firman hari ini, dan juga Ibu Ria, terima kasih untuk kehadirannya dan dukungannya buat kita di sini. Dan juga petugas yang lain yang akan membantu dalam pelaksanaan kebaktian ini. Kita undang Roh Kudus. Mari kita mulai kebaktian hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya.
marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mulai ibadah minggu kita di hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tema ibadah minggu kita di hari ini adalah kekuatan baru dari Tuhan. Dan nats pembimbing untuk ibadah minggu kita di hari ini terambil dari Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8. Demikianlah nats pembimbing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah nats pembimbing untuk ibadah kita di hari ini. Kita memuji Tuhan dari NKB 143. Janji yang manis. Bapak Ibu jemaat, marilah kita ambil saat teduh dan kita angkat hati kita di hadapan Tuhan sambil mengaku akan setiap dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menerima kami, mencintai kami apa adanya meskipun kami punya banyak kekurangan, kelemahan, dosa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati di kayu salib, mengorbankan hidup-Mu untuk kami manusia yang lemah, yang berdosa ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu itu Tuhan, dan ampunilah kami. Kami datang hari ini di hadapan-Mu. Engkau tahu seluruh seluk-beluk kehidupan kami. Engkau tahu seluruh dosa kami. Engkau tahu seluruh kelemahan kami. Oleh itu kami mohon ampun Tuhan. Dan tolong terimalah kami, sehingga kami terus layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tetap akan selalu mengasihi kami dari hari lepas hari. Dan buktinya, kasih-Mu terbukti lewat nafas kehidupan yang kami masih bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan mengaku akan setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Amin. Tuhan
bagi kita semua yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sebagai hamba Yesus Kristus, saya akan memberitakan pengampunan dosa melalui berita anugerah yang terambil dari Matius 11 ayat 28 hingga 29. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, saya undang berdiri dan kita akan menerima petunjuk hidup baru bagi kita semua, baik yang ada di rumah Tuhan di sini dan juga bagi jemaat yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. 2 Korintus 5 ayat 17, demikianlah petunjuk hidup baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah petunjuk hidup baru, kita akan memuji Tuhan dari kiriman Paras 38 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Kak Teresia kepada kita. Het lied in het Engels zingen. Is die lastig voor u? Is over David. David is gevallen in zonde. Hij is de man van Batseba genoemd. Tapi Tuhan tetap pakai Raja David untuk gospelnya. I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but it needed proof. Your soul were nothing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And even though it all went wrong, I stand right here before a lot of song. And hallelujah. Yes, there is a God above. All I've ever learned from love is how to shoot somebody. It's not a cry that you hear at night. It's not someone that puts in the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Your faith was strong, but it needed grace. You saw her nothing on the road. Her beauty and the moonlight overthrew you. And even though it all went wrong, I stand right here before Lord of Song and leave nothing but hallelujah. Yes, there is a God above. All I've ever learned from love is how to shoot somebody. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who has seen the light. It's a fool and it's a broken hallelujah. Baik, Katensia, terima kasih untuk persembahan pujian. Semoga persembahan pujiannya menjadi berkat bagi kita semua yang hari ini mendengarkan pujian dari Katensia. Bapak Ibu jemaat, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang terambil hari ini dari Yesaya 40. Ayatnya ke-28 hingga ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa meminta
tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk persekutuan yang indah hari ini kami umat-Mu. Bersekutu di rumah-Mu di sini dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah secara online. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Itu bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan, dan yang akan kami belajar bersama itu tidak sia-sia, tapi jatuh di dalam tanah hati kehidupan kami. Dan itu mau pelan-pelan bertumbuh, berbuah, sehingga kami akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman yang akan kami belajar hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau tahu kekurangan, kelemahan, dan dosa dari hamba-Mu. Kali itu Tuhan, urapilah hamba-Mu yang berdosa ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini hanya adalah firman Allah sajalah. Hanya dari tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengundang bagi tugas yang akan membacakan Alkitab. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pergantiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Jesaja 40, versen 28 tot 31. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Bapak Ibu Jemaat, demikianlah firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama belajar bersama. Kita akan memuji Tuhan, merespon firman Tuhan yang baru kita dengar dari memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 440 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semangat. Shalom. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini meskipun dingin, tapi Bapak Ibu semua datang dan bersekutu di sini untuk memuji Tuhan, dan kita akan belajar dari firman Tuhan Yesaya pasalnya 40 ayat 28 hingga ayat yang 31 yang baru saja kita baca. Nah, Bapak Ibu, tahun lalu ya sekitar bulan Oktober kita dikagetkan kembali dengan jumlah pasien COVID, ini saya bicara tentang tahun lalu, yang naik secara drastis di Belanda, padahal kita mungkin berpikir bahwa akan segera selesai ya serangan dari COVID, dari virus COVID yang tidak pernah kita lihat seperti apa. Sehingga kita saat itu ada dalam partial lockdown, dan sampai saat ini kita juga masih ada dalam afterlock. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa sudah banyak ratusan ribu orang ya di Belanda yang terpapar karena COVID-19. Dan sudah banyak ribuan orang yang meninggal, dan mungkin masih sampai saat ini banyak juga yang masih ada di rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu sendiri punya teman atau mungkin punya keluarga yang juga harus kehilangan nyawa karena virus ini. Nah Bapak Ibu, krisis ini membuat kita semua, termasuk saya, menjadi takut, menjadi khawatir, mungkin membuat kita tidur tidak enak, membuat kita tidak tenang hidupnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya masalah apa, punya pergumulan apa dalam masa-masa yang sulit ini. Tapi Bapak Ibu, seluruh orang di dunia, karena virus ini membuat banyak yang misalnya kehilangan pekerjaan. Atau mungkin yang sampai saat ini sulit untuk mendapat pekerjaan. Saya misalnya baru lulus tahun lalu, dan sampai saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan di Belanda, dan itu tidak gampang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, mungkin karena COVID ini juga banyak rencana kita yang menjadi berubah. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang udah rencana mau pulang ke Indonesia, ya nggak jadi karena COVID. Dan mungkin kita yang tadinya ingin ketemu dengan anggota keluarga kita mungkin juga jadi terbatas karena COVID. Nah Bapak Ibu, intinya bahwa hidup kita saat ini ada dalam sebuah kondisi yang sulit. Dan membuat banyak dari kita, termasuk saya harus mengakui, ada dalam kondisi tertekan, ada dalam kondisi stres, depresi, karena COVID. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, refleksikan bersama hari ini adalah, kenapa? Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami ini? Sebagai umat percaya, kita tahu, kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya terjadi oleh izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Tapi kita tidak dengar secara langsung Tuhan bilang bahwa ya saya mengizinkan COVID ya. Saya rasa tidak ada orang yang belum pernah bilang bahwa iya Tuhan yang berbisik bilang bahwa ini saya yang izinkan COVID terjadi melanda dunia. Tapi iman kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen percaya bahwa hidup dan dunia ini ada di bawah kontrol Allah, ada di bawah kuasa Allah.
Dan ayat 28 tadi kita baca, firman Tuhan berkata, tidak kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi dunia ini Tuhan yang ciptakan. Jadi jelas Bapak Ibu, firman Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, baik ataupun buruk, tentunya terjadi atas izin Tuhan. Dan selalu ada tujuan. Ada selalu tujuan yang Tuhan ingin kita belajar ketika sebuah kondisi, sebuah masalah, sebuah pergumulan, sebuah beban ada atau melanda hidup kita. Bapak Ibu, kembali pertanyaan yang saya bilang di atas, lalu kenapa Tuhan mengizinkan? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa Tuhan mengizinkan COVID-19 ini merajalela di seluruh dunia dan memporak-porandakan dunia? Ya, bahkan negara-negara yang hebat pun sampai saat ini masih bergumul dengan COVID. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau kasih pendapat? Kira-kira kenapa Tuhan izinkan? Anda mungkin? Gak ada yang salah, gak ada yang benar, hanya ingin apa yang mungkin Bapak Ibu pikirkan ketika pertanyaan itu saya lontarkan. Kenapa? Mengapa? Diana mungkin? Kalau menurut saya sih, Tuhan itu menunjukkan bahwa kita manusia ini ada batasnya. Ya. Dan segala sesuatu itu kembali ke Dia dan Dialah yang memberikan jawaban semuanya. Jadi mendekatkan kita kembali kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Tante Diana. Ada yang lain, Bapak Ibu? Yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya, saya setuju dengan apa yang Tante Diana tadi bilang. Kita tentunya tidak tahu, seperti saya tadi bilang, kenapa. Kita tidak tahu dengan jelas alasan kenapa Tuhan melanda, Tuhan mengizinkan COVID melanda dunia dan menghancurkan perekonomian dunia, kesehatan. Tapi saat ini kita diajak untuk mengambil saat teduh dan merenungkan kenapa Tuhan mengizinkan. Tadi Tante Diana sudah memberikan sebuah pendapat yang saya juga sendiri setuju. Bapak Ibu, kita tahu bahwa COVID melanda di seluruh dunia tanpa terkecuali. Negara yang miskin maupun negara yang kaya, negara yang hebat maupun negara yang tidak hebat, tidak ada yang tidak kena dampak. Tidak ada yang tidak terpapar oleh COVID. Semuanya sama rata. Negara-negara yang hebat, misalnya Amerika, negara yang hebat seperti negara kita, Belanda, salah satu negara yang paling kaya di dunia, juga sampai saat ini masih bergumul dengan COVID. Ya, kalau saya tidak salah dengan berita masih naik juga, kayaknya 7 ribuan yang menderita COVID. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Jadi konteks pembacaan kita ini mengenai bangsa Israel yang saat itu ada dalam pembuangan di Babel. Dan Nabi Yesaya diutus untuk memberikan kekuatan kepada bangsa Israel yang saat itu hidup dalam penderitaan, hidup dalam pembuangan di Babel. Dan Bapak Ibu tahu, hidup dalam pembuangan, dalam penderitaan di Babel tidaklah gampang, tertekan, tidak enak, tidak bebas, susah. Sehingga firman Tuhan di ayat 30 tadi mengatakan bahwa mereka letih, mereka lesu, mereka tidak berdaya, dan mungkin kita pun saat ini ada dalam kondisi yang sama. Kita mungkin letih, kita mungkin lesu, kita mungkin tidak berdaya. Kita khawatir, kita takut, stres, depresi, tidur tidak tenang, banyak pikiran, banyak beban. Itu yang dialami bangsa Israel saat itu, dan mungkin kita juga saat ini sedang atau akan mengalami itu.
Tapi Bapak Ibu kembali lagi ke pertanyaan di atas. Kenapa? Saya mengajak Bapak Ibu semua pulang dan renungkan lagi kembali hidup kita. Dan merenungkan pertanyaan ini, kenapa? Kenapa kalau saat ini saya ada dalam beban? Kenapa saat ini saya ada dalam pergumulan? Kenapa saat ini saya ada dalam masalah? Saya tidak tahu apa masalah pergumulan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Tapi kenapa? Bapak Ibu, ketika saya merenungkan pertanyaan tadi yang saya bilang, kenapa COVID Tuhan izinkan? Kalau kita tahu yang hampir 1 tahun, semua negara di dunia bergumul untuk mendapatkan vaksin, ya. Sampai akhirnya juga mendapatkan. Tapi tidak ada yang langsung saat COVID melanda langsung dapat vaksin, ya. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang hebat, ya. Kita tahu negara-negara hebat, termasuk negara kita di sini, ya. Peneliti-peneliti yang hebat, rumah sakit, apapun tenaga medis yang hebat di dunia, saat itu tidak ada yang bisa langsung mengatasi virus ini. Dan sampai saat ini semuanya masih terus bergumul menghadapi virus yang kita tidak lihat. Yang sudah jutaan, puluhan juta orang, ratusan ribu orang yang meninggal, mungkin sudah jutaan. Bapak Ibu, jawaban sederhana yang saya renungkan seperti tadi Tante Diana juga bilang bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini ada di bawah kontrol Tuhan. Ya, orang-orang yang mengaku dirinya hebat, ya, profesor-profesor hebat, negara-negara hebat, terkaya di dunia, tidak ada yang mampu mengatasi COVID sampai saat ini terus bergumul. Ini dengan nyata Tuhan ingin menunjukkan bahwa dunia yang Dia ciptakan ada di bawah kontrol, ada di bawah kuasa, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengkontrol virus ini, hanya Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 28 tadi dibilang bahwa Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke bumi, dari ujung bumi ke ujung bumi yang satunya yang lain. Dan lewat virus ini, lewat pergumulan krisis corona ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, semampu apapun kita, tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita, atau apapun itu yang menganggap bahwa kita kuat, kita mampu, hari ini kita belajar bahwa kita ada di bawah kendali Tuhan. Kita ada di bawah kontrol Tuhan. Bapak Ibu, virus ini membuat banyak tekanan, ya. Saya pribadi pun mengalami tekanan. Tapi ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan ini merupakan janji Tuhan. Ini merupakan kekuatan bagi kita di hari ini untuk menghadapi virus ini. Bapak Ibu, rasa takut, rasa khawatir itu adalah wajar, ya, sebagai manusia. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Pasti kita semua takut, pasti kita semua khawatir terhadap semua pergumulan dan beban yang saat ini kita punya. Tapi jangan kita biarkan ketakutan kita, kekhawatiran kita, tekanan hidup yang kita alami, membuat kita menjadi tambah tertekan, tambah tidak berdaya, tapi kita pegang janji Tuhan. Di ayat 31 Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, gampang ya kita bilang. Saya pun beberapa hari ini berefleksi dalam hidup saya bahwa
Banyak kali saya melayani dan saya mencoba untuk menguatkan jemaat bahwa kita harus kuat, kita harus semangat, kita harus percaya, kita harus pegang janji Tuhan. Tapi dalam masa-masa belakangan ini, beberapa bulan ini, saya harus mengalami sendiri pergumulan itu. Disitulah saya merasa bahwa ternyata tidak gampang ketika kita bilang kamu harus kuat, Tuhan pasti tolong kamu. Saat kita sendiri menghadapi beban itu, kadang iman kita bisa lemah. Kadang kita jadi bertanya, Tuhan, Engkau punya kuasa, kenapa Engkau biarkan aku ada terus dalam tekanan? Kenapa Engkau tidak bisa jawab doa saya? Kenapa Engkau tidak bisa menjawab pergumulan saya dan keluarga saya atau jemaat saya? Ini merupakan perenungan yang belakangan ini saya pribadi renungkan, bahwa tidak gampang kita bilang menasihati orang, tapi ketika kita sendiri diperhadapkan, justru situlah kita harus mempraktekkan ayat 31 ini, Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Bapak Ibu pernah lihat burung Raja Wali? Ya. Saya sih belum pernah lihat ya, atau mungkin lihat di ini YouTube burung Raja Wali. Tapi Bapak Ibu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sebenarnya siapa sih orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saya belum menikah, tapi Bapak Ibu yang sudah menikah pasti tahu ya. Pasangan suami istri. Apakah Bapak Ibu kenal betul-betul pasangan Bapak Ibu? Mungkin sudah menikah 20 tahun, 30 tahun. Tante Diana, apakah betul-betul Tante sudah mengenal suami Tante? Atau menurut Tante, saya belum, masih ada hal yang saya belum terlalu kenal? Oh, hampir ya. Jadi hampir, berarti masih ada yang belum ya Tante ya? Surprise. Karena keluarganya juga kan kadang ada yang nggak kita kenal, jadi bukan kayak di Indonesia gitu loh, jadi tahu gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh, tadi yang surprise. Apanya yang surprise Om? Ada hal-hal baru yang kita tidak pernah tahu sebelum tiba-tiba kok begini ya orangnya gitu. Nah Bapak Ibu, ini contoh ini saya tidak taruh di khotbah saya, tapi saya ingin menambahkan bahwa itu adalah contoh bahwa kadang hubungan yang paling dekat suami istri atau anak dengan orang tua, kadang kita tidak kenal dengan benar siapa suami saya, siapa istri saya, siapa anak saya, siapa orang tua saya. Nah, Bapak Ibu, apalagi Tuhan yang kita tidak lihat, yang kita tidak tinggal bersama. Tapi di situ adalah ujian. Bagaimana kita membangun hubungan yang betul-betul kita kenal siapa itu Tuhan. Itu adalah tugas kita untuk mengenal. Suami istri aja puluhan tahun kita masih belum tentu kenal orang tua saya. Kadang juga saya kaget kok gitu ya. Tapi ya itu Bapak Ibu. Apalagi Tuhan. Tapi Bapak Ibu, hubungan yang dekat dengan Tuhan membuat kita, misalnya kita punya, kadang kita lebih dekat dengan sahabat ya. Kadang kalau kita punya masalah, misalnya saya pribadi, atau mungkin anak-anak muda yang zaman sekarang ya, kalau ada beban, lebih suka cerita bukan ke orang tua, tapi lebih ke sahabat, curhat. Mungkin Bapak Ibu juga, ketika Bapak Ibu punya masalah, beban, kadang Bapak Ibu lebih nyaman cerita dengan teman dibanding cerita dengan pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita. Nah Bapak Ibu, coba kita buat itu hubungan kita dengan Tuhan seperti dengan sahabat kita, lebih lagi. Bahwa setiap beban, setiap persoalan, siapa orang yang pertama kita cari? Teman kita yang selalu ada untuk kita, ataukah Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan bersama. Apalagi saat kita ada dalam pergumulan yang berat.
Bapak Ibu yang tahu sendiri pergumulan apa yang Bapak Ibu saat ini sedang alami. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan yang paling pertama, Tuhan yang paling terutama di dalam perjalanan hidup kita. Bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, tapi Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah menaruh Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita? Saya tidak tahu, Bapak Ibu yang tahu. Bapak Ibu yang bisa mencek kembali hidup kita, apakah saya betul-betul sudah taruh Tuhan sebagai yang terutama, paling utama dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya. Bapak Ibu, ayat 31 ini dengan jelas mengatakan jika kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kekuatan itu selalu ada. Kekuatan itu selalu ada. Saya mungkin cerita sedikit. Di situ saya kasih contoh tentang saya menulis tesis, tapi saya rasa sudah berlalu. Saya ingin menceritakan pengalaman yang saat ini saya sedang alami. Jadi setelah lulus, saya harus melamar ya. Dapat visa untuk cari kerja dan melamar. Dalam pikiran saya, oh nanti bisalah udah S2 2 kali di Belanda, dari universitas yang top, punya pengalaman kerja juga dengan United Nations. Ternyata itu Bapak Ibu tidak seperti yang saya bayangkan. Ya, saya mungkin sudah 20 kali yang lamaran yang kirim kemana-mana, tapi yang didapat adalah unfortunately, mohon maaf. Jadi selalu email penolakan. Dan kadang itu membuat saya sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi nggak bisa tidur. Dan karena stres, ya. Bapak Ibu tahu saya, itulah makanya saya bilang tadi, saya selalu encourage orang, menyemangati orang untuk ayo kita harus taruh harapan kita untuk Tuhan. Tapi ketika saya pribadi mengalami itu ternyata tidak gampang untuk terus taruh Tuhan, untuk terus melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan pasti jawab kamu harus sabar. Nah sabar itu, menunggu itu yang kadang susah Bapak Ibu. Saya harus akui itu. Kadang saya aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan, kamu kan punya kuasa. Kenapa sih lama banget gitu. Saya hari-hari ini mengalami itu Bapak Ibu. Tapi seperti Tante Diana tadi bilang, justru itu akan membuat kita semakin kuat. Tapi di saat saya ada dalam titik kelemahan saya terus ingat Tuhan. Saya bersyukur. Bersyukur artinya Tuhan masih kasih saya kekuatan iman. Sehingga saya terus berteriak kepada Tuhan. Tidak betul-betul drop di titik nol. Tapi saya masih terus ingat Tuhan bahwa Tuhan sudah pernah menolong saya di masa lalu. Dan ya mungkin kemarin-kemarin. Dan Tuhan yang sama akan menolong saya. Dan menolong Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan apa. Tapi kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kekuatan itu akan ada tanpa kita minta. Dan saya bersyukur, saya meskipun ada dalam titik-titik yang tertekan, menunggu jawaban Tuhan, hati saya masih terus ingat Tuhan. Itu adalah janji Tuhan bahwa kita akan mendapatkan kekuatan kalau kita terus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu punya pengalaman puluhan tahun dengan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya krisis, saya tidak tahu krisisnya apa. Masalah, pergumulan, beban yang ada Bapak Ibu sementara alami, entah itu pribadi, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan atau keluarga. Semua orang ada dalam kondisi yang sama. Bukan hanya saya, Bapak Ibu semua mungkin kita merasa kok kita begini-begini terus hidupnya. Semua orang di dunia ini ada dalam perahu yang sama, dalam beban yang sama, dalam pergumulan hidup yang sama. Tapi saat ini kalau kita masih bernapas, masih sehat, masih kuat untuk menjalani hidup, itu hanya karena kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena suami kita, bukan karena orang tua kita, siapapun kita, enggak. Tapi itu hanya karena
kekuatan dari Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin kita merasa biasa aja, tapi tanpa kita sadari, kita ada sampai hari ini, bisa bernapas, bisa memuji Tuhan, bisa menyanyi, bisa makan, bisa minum, masih tidur di tempat tidur yang nyaman. Itu hanya karena kekuatan dari Tuhan. Tapi Ibu terakhir, kalau Bapak Ibu tadi saya tanya burung Raja Wali ya, kalau kita lihat di YouTube burung Raja Wali itu untuk terbang tinggi dia membutuhkan apa? Sayap ya. Apalagi Tante? Om? Tenaga. Apalagi? Burung Raja Wali untuk terbang tinggi kuat. Udara. Oksigen ya. Ya. Untuk burung Raja Wali bisa terbang tinggi gagah kalau ada badai, kalau ada angin. Jadi semakin ada badai, semakin ada angin yang kencang, apalagi di Belanda yang anginnya kencang-kencang. Jarang aku lihat ada burung Raja Wali di Belanda. Tapi justru semakin ada angin yang kencang, semakin angin kuat, dia akan semakin naik. Kalau pulang lihat di YouTube, lihat kalau angin kuat dia semakin ke atas. Nah, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Kalau saat ini kita ada dalam badai, kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam angin yang kencang, apapun itu masalah Bapak Ibu, itu tujuannya supaya kita semakin kuat. Itu tujuannya semakin kita kencang naik mendekati sama seperti Tuhan. Dan saya pun bersyukur berapa bulan ini saya harus ada dalam titik-titik berat dalam hidup saya. Dan itu ternyata membuat saya untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bahwa sehebat apapun mau lulus 2 kali, mau punya pengalaman di mana, tapi kalau Tuhan bilang, belum saatnya, sabar. Nah, sabar itu, menanti itu, menunggu jawaban doa itu di situ ujiannya. Tapi kalau kita terus kuat hubungan, mau susah, sesusah-susah apapun, terus tolong Tuhan, berteriak kepada Tuhan, kekuatan. Mungkin tidak langsung dijawab doa kita, tapi kekuatan itu yang penting. Kekuatan untuk menghadapi pergumulan, masalah, beban, apapun itu. Masalah dan beban yang saat ini kita sedang alami, Bapak Ibu yang tahu. Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita semua sama-sama renungkan adalah, apakah saya, apakah keluarga saya, apakah anak saya, apakah orang tua saya, atau siapapun, apakah jemaat saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sudah menaruh Tuhan yang pertama, sudah mengandalkan Tuhan. Karena itu adalah kunci untuk kita dapat kekuatan untuk terus terbang meskipun badai, meskipun angin kencang, badai, hidup, pergumulan hidup dalam hidup kita, apapun itu. Kalau kita kuat dengan Tuhan, hubungan kita kuat dengan Tuhan, kita akan tetap ada, punya kekuatan untuk terus melangkah. Semoga ini sekali lagi saya bilang, gampang kita bilang, tapi kita harus mulai praktekkan. Dan saya puji Tuhan praktekkan apa yang saya sering khotbahkan. Yaitu Tuhan bilang, kamu sering khotbahin orang, sekarang kamu harus dites. Dan waktu dites ternyata, tidak segampang yang saya bilang ke orang gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sendiri juga harus alami. Dan saya percaya kita semua punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Coba terus berteriak, berlari, berseru, dan taruh Tuhan yang menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup. Maka kita akan selalu mendapatkan kekuatan sama seperti Raja Wali. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat merenungkan. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari Kiri Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa letih lesu,
niscaya kamu oleh kasih-Nya. Karena Tuhan beri hidupnya, akan kamu oleh kasih-Nya. Karena Tuhan beri hidupnya, niscaya kamu oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, saya undang kita semua berdiri dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan memberikan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan ada persembahan pujian lagi? Tidak ada. Kita akan bersatu dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk mempraktekkan firman yang baru kami dengarkan ini dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan tidak segampang seperti kami ucapkan. Ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada dalam kekhawatiran, ketakutan, ketika kami ada dalam hidup yang tidak pasti, ketika kami ada dalam beban yang berat kadang untuk mengucapkan kalau kita harus mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harapan kepada Tuhan, kadang sulit. Tapi Tuhan hari ini kami diajarkan, diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa orang-orang yang selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, baik di saat susah maupun senang, akan mendapatkan kekuatan. Sehingga kami semua akan terus punya kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup, setiap beban hidup, setiap masalah hidup, setiap kondisi-kondisi yang tidak pasti dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, menaruh Engkau sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidup kami. Kami tahu itu tidak mudah seperti kami mengucapkannya. Tapi tolong kami Tuhan. Supaya kami terus mengingat Engkau. Tidak hanya saat kami mendapat berkat, tapi juga justru di saat kami susah, justru di saat kami harus menunggu lama terhadap jawaban-jawaban doa. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Karena kami manusia tidak mampu, tidak layak. Jika Engkau tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat Perki di Utrecht sini Tuhan. Badan pengurus, majelis jemaat, jemaat-jemaat, dalam setiap pergumulan jemaat, maupun secara pribadi, Tuhan yang tahu. Tuhan berkati seluruh pelayan, seluruh jemaat yang ada di jemaat sini. Apapun masalah-masalah hidup, pergumulan-pergumulan hidup, secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat yang saat ini sedang mereka alami Tuhan, kami mohon berikan mereka kekuatan. Dan ajarlah mereka untuk selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Dan seperti firman Tuhan, ajarkan Tuhan. Kami tahu bahwa tidak gampang seperti yang kami ucapkan. Tapi tolong kami Tuhan untuk selalu
ingat Engkau saat susah maupun senang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada saudara kami yang sakit. Tuhan tolong kasih mereka kekuatan. Saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun saat ini yang sementara kami gumulkan, Tuhan yang tahu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Sehingga kami bisa mempraktekkan firman Tuhan yang baru kami dengarkan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami punya banyak pergumulan, kami punya banyak permohonan, Tuhan yang tahu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan waktu kami manusia, dan bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan kami manusia. Dan tolong kami Tuhan untuk mengerti hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan kami akan menutup doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We mogen nu onze gaven geven, zoals gebruikelijk. 2 rondes voor de kerk en voor de diaconie. En dat doen we hier. En dat kunnen we thuis ook doen. Op de Wakkertje maakt staat ons bankrekeningnummer. En u kunt gewoon overmaken. Wij accepteren het allemaal. En om u daarbij te ondersteunen, krijgt u een tekst mee uit Spreuken 3. Waar heel veel adviezen en raadgevingen in staan. Om je aan te houden en om te doen. Om de Heer te behagen. En één daarvan is vers 9. Eer de Heer met al je rijkdom. En met het beste van de oogst. God zegen u en uw gaven. En ondertussen zingen wij NKB 191. Heer onze God, wij danken u dat u ons in de gelegenheid stelt om gaven te geven die kunnen helpen in onze gemeente, om de gemeente op te bouwen en voor de mensen om ons heen in de maatschappij
ons te helpen in nood. Ik wil geven dat wij deze gaven goed gebruiken. Tot eer van u en tot heil van de mensen. Amen. Bapak Ibu, saya undang kita semua berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari MKB 210 ayat 1 dan 2. Khusus kau mengabdi tanpa pamrih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah Tuhan sini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bersama-sama akan pulang dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kan gebeuren. Terima kasih kita ucapkan kepada Roh Kudus yang sudah membimbing kebaktian ini, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Mike, untuk khotbahnya. Semoga itu menjadi pegangan kita. Memang tidak gampang, tetapi kita harus memutuskan. Terima kasih untuk Ibu Ria. Terima kasih untuk Trace yang sudah memberikan lagu pujian. Dan juga jemaat yang dikasih. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Kita mengucap syukur bahwa kita masih bisa hadir di sini sampai hari ini. Tidak putus-putusnya kita mengucap syukur. Saya akan memberikan sedikit tentang warna jemaat kita hari ini. Kebaktian kita akan kita adakan lagi awal April, untuk Paskah kita mengadakan kebaktian bersama di Rotterdam. Jemaat pergi Rotterdam. Setiap jemaat mereka mengundang setiap jemaat dari Turki 5 orang untuk menghadiri 5 personal jemaat. Ya. Dan Goede Vrijdag, Jumat Agung kita rayakan di Den Haag. Kebaktian akan dimulai jam 6 sore. Jadi van harte welcome juga siapa yang mau datang ke jemaat Turki Rotterdam.
Minggu ketiga April kita kembali lagi mengadakan kebaktian di sini dan semoga saja dengan streaming yang kita lakukan ini akan lebih baik. Saya lihat tadi suami saya muter sana muter sini karena dia juga harus kontrol semua bagaimana. Baru tadi malam dia itu selesaikan semuanya. Jadi mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Jadi karena dia juga sudah memesan kamera yang lebih baik. Semoga saja akan lebih baik harapan kita. Terus selanjutnya mengenai kolektor sudah ada di Kevin yang saya kirim via app. Semoga bersedia semua membukanya. Saya kirimkan hari ini banyak sekali attachment. Jadi setiap kalau sudah kebaktian selesai dibuang saja itu attachmentnya supaya tidak kebanyakan di mobil teleponnya. Mengenai uang yang hilang kemarin kita sudah menerimanya kembali status in the rekening itu di Bank Rekening. Tapi katanya jangan bersukaria dulu. Walaupun uang itu sudah masuk jangan bersukaria dulu, jangan terus bersenang-senang. Jadi untuk sober blijven, toch? Ya, syukur kan? Ya, syukur. Selanjutnya, saya tidak tahu lagi, hebben daar nog iets om mee te delen? Ya, pencarian dana. Hari ini saya membawa makanan langsung dibagi, jadi boleh langsung dibawa pulang. Harga makanannya 4,5 euro. Dan Ibu Ria juga menyumbangkan apa itu namanya? Brut pudding. Berapa harganya? 2 euro, 2,5 per bakje. Iya, 2,5 per bakje. Kecil. Semua itu. Pokoknya gede ya. Terima kasih Bu Ria. Kecil tapi sekarang. Er moet humor zijn. In deze moeilijke tijd. Jadi harganya yang kecil. Betul. Ya, bertumbuh. Itu kedua untuk mendukung kebaktian kita. Dan saya juga sudah kirimkan mengenai cari balance. Semuanya itu, jadi tolong diisi. Ternyata yang hanya membawa 5 buah. Jadi yang tidak bisa mengirimkannya secara online diisi sekarang supaya yang ada zekerheid ya, will have been zullen komen. Jadi yang heb je nog iets om te vertellen over kerkbalans? Heel weinig. Jullie hebben allemaal de papieren voor de kerkbalans gekregen. Ja, met de mail zat die erbij. Dan ligt er nog een paar. En ook als je 3.000 euro geeft, vul het toch even op een papiertje in. Dat is handig, want dan weten we ongeveer waar we rekening